Oke, di video ini gue bakal sharing terkait kenapa mengetahui the big picture atau gambaran besar dari suatu bidang ilmu tertentu itu penting dilakukan di awal, sebelum lo memutuskan untuk terjun belajar hal baru di bidang tertentu yang menurut lo menarik. Oh ya, big picture dalam konteks kita ini adalah terkait menuntut ilmu ya. Jadi ini tips bagi lo yang haus akan ilmu dan pengen belajar hal baru yang menurut lo menarik. Dan sebelum lo terjun, alangkah lebih baiknya lo tahu dulu big picture atau petanya terlebih dahulu dari hal yang ingin lo pelajari. Kenapa? Biar fondasi lo kuat, biar lo nggak tersesat di jalan. Oke, langsung aja kita ke ilustrasi. Misalnya ini ada garis timeline ilmu astronomi dari awal lahir 600 sebelum Masehi sampai 2020 saat ini. Nah, tentunya di sepanjang garis ini udah banyak banget pencapaian yang didiscover oleh para ahli di bidang astronomi. Teori A, teori B, tokoh B, dan seterusnya. Nah, buat lo yang pengen terjun, buat lo yang baru pengen terjun ke dunia astronomi misalnya, lo bisa aja terjun dari sembarang titik. Misalkan lo terjun di titik ini, atau di titik ini, atau misalkan di titik ini. Atau bahkan, misal lo langsung start dari titik terbaru sini, titik akhir sini. Nah, kalau lo sembarang start dari sembarang titik ini, lo nggak bakal punya pondasi yang kuat. Ibarat bangunan, kalau pondasinya jelek, ini bakal hancur, ini bakal runtuh. Kalau pondasinya rapuh, tinggal nunggu waktu aja runtuh gitu. Nah, karenanya, lo perlu mulai dari titik awal, dari garis timeline ini, agar pemahaman lo komprehensif di bidang ilmu tersebut. Di bidang contohnya di bidang astronomi ini, pemahaman pemahaman lo komprehensif dan clear gitu. Karena lo tahu secara garis besarnya seperti apa di ilmu itu. Nah, misalnya di contoh ini kan astronomi ya. Tapi kan itu butuh effort yang besar banget dong. Gue nggak seniat itu. Gue nggak punya banyak waktu pula buat mulai dari titik awal sampai akhir di sini 2020. Oke, ini bakal gue jelasin ntar. Nah, sebelumnya, dalam konteks mencari ilmu, lo nggak bisa langsung terjun ke level 2. Misalkan level 2. Lo nggak bisa langsung ke sini kalau lo nggak ngelewatin level 1 dulu. Ibarat main game, lo nggak bisa langsung ke level 2 kalau lo nggak ke level 1 dulu. Atau setidaknya lo boleh di level 2, tapi setidaknya lo pernah nginjek di level 1 gitu, meski nggak tuntas. Kalau lo langsung terjun ke level 2 atau bahkan ke level 3 dan seterusnya tanpa punya pondasi dari level-level sebelumnya, di suatu titik nanti lo bakal stuck dan bangunan ilmu yang lo bangun itu bakal runtuh. Pemahaman lo gak bakal komprehensif, hanya di satu circle kecil aja dari circle besar di bidang ilmu yang lo pelajari. Misalkan ini astronomi nih, lu hanya tahu di sini doang, sedangkan astronomi itu segini. Saat lu punya pemahaman yang hanya segini, ini nggak bakal kuat fondasinya. Nah, hal ini juga yang menyebabkan terkadang sebagian orang itu terlalu kekeh atau condong atau bahkan fanatik hanya ke satu pemahaman saja dari bidang ilmu tertentu, atau terlalu memuja tokoh tertentu misalnya, atau terlalu kekeh dengan teori A misalnya, dan menyatakan dirinya tahu semuanya, padahal dia hanya tahu sebagian kecil aja dari ilmu itu. Tidak berusaha open-minded buat melangkah mundur dulu untuk melihat big picture peta dari bidang ilmu tersebut. Buat melangkah mundur dulu, melihat bahwa ternyata ada loh banyak pemahaman yang berbeda. Melihat dulu ternyata ada loh tokoh-tokoh lainnya yang juga sama hebatnya. Melihat ke belakang ternyata ada loh teori-teori lainnya yang mungkin bisa aja menjatuhkan teori yang lo anut dan percayai. Nah, saat lo berusaha step back mundur, buat ngelihat big picture dari bidang ilmu itu dan bidang yang pengen lo geluti, saat lo berusaha nge-cover titik awal, contohnya astronomi dari 600 sebelum Masehi hingga 2020 saat ini, secara garis besarnya, saat itu pula lo membuka wawasan komprehensif dari bidang ilmu itu. Saat itu pula fondasi keilmuan lo jadi kuat. Saat itu pula akan menjadi gak masalah buat lo saat lo akhirnya misal memilih atau condong ke salah satu atau beberapa pemahaman dari bidang ilmu yang lo geluti itu. Misal ini astronomi ya. Ini nggak jadi masalah karena lo memutuskan hal tersebut setelah melihat dan mempelajari big picture dari bidang ilmu terlebih dahulu. Jadi lo tahu big picture-nya dulu dan lo memutuskan buat condong ke salah satu, itu no problem karena lo udah tahu big picture-nya dulu gitu. Singkatnya, lo tahu semuanya nih, tapi lo tetap punya hak buat milih satu atau beberapa poin yang lo sukai, yang lo condong dari bidang ilmu itu. Nah, di tahap ini pula, pada akhirnya lo bakal paham kenapa sekarang lo nggak bisa judge sembarang orang yang beda kepercayaan dengan lo. Karena tiap mereka punya poin yang mereka condong ke sana. Dan poin-poin itu udah lo ketahui terlebih dahulu melalui big picture tadi.
Kini lo bisa beropini dengan lebih bijak saat lo punya pemahaman komprehensif di bidang ilmu yang lo geluti itu. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Lalu, gimana caranya buat gue bisa tahu big picture dari ilmu yang bakal gue pelajari itu? Gue nggak punya banyak waktu buat ngecover dari awal sampai titik akhir saat ini. Gue nggak mau ngabisin berbulan-bulan atau bertahun-tahun belajar buat menguatkan fondasi dulu, baru terjun untuk belajar dengan sungguh-sungguh dari titik saat ini. Nah, tenang aja, lo nggak perlu tahu dengan detail dari A sampai Z terkait bidang ilmu yang mau lo geluti itu. Lo nggak perlu ngabisin banyak waktu. Yang perlu lo lakuin adalah cukup cari beberapa referensi atau bahkan cukup satu referensi aja yang nge-cover the big picture atau gambaran umum dari bidang ilmu yang ingin lo pelajari. Misalkan ini astronomi. Lo tinggal cari satu referensi yang nge-cover ini semua. Satu referensi atau beberapa gitu ya yang nge-cover dari 600 sebelum masa ini sampai saat ini gitu ya. Apa-apa ide besarnya apa aja gitu ya, tokoh-tokoh terpentingnya siapa aja, yang terjadi sepanjang itu apa aja, perkembangannya sampai saat itu gimana. Tinggal lu cari satu referensi aja. Nah, be careful, hati-hati. Pilihlah referensi yang emang berkualitas dan berbobot. Kenapa? Karena referensi yang berkualitas dan berbobot itu penting banget. Misalnya referensi dalam konteks buku nih ya. Bisa aja satu buku setara dengan banyak buku yang biasa-biasa aja. Ini satu buku nih, yang berkualitas dan berbobot setara dengan satu 2 3 4 buku yang biasa-biasa aja. Makanya cari referensi yang tepat itu sangat penting. Satu buku setara dengan puluhan buku. Iya betul ada. Nah, dengan mencari referensi yang tepat, buku yang tepat, ini bisa menghemat waktu lo. Lo nggak perlu baca banyak buku buat menguatkan fondasi lo di awal, buat mempelajari big picture-nya terlebih dahulu. Tapi lo cukup pilih beberapa buku terbaik yang setara dengan puluhan buku lainnya yang biasa aja. Lah, emang ada buku yang kayak gitu? Bukannya tiap buku juga punya kelebihan masing-masing ya? Ada bro, kalau lo berusaha buat nyari, lo bakal nemu. Oke, tiap buku emang punya kelebihannya masing-masing ya. Tapi coba bayangin deh, kalau kelebihan dari misal 10 buku dituangkan ke dalam satu buku yang berkualitas. Coba bayangin deh, intisari-intisari poin-poin terpenting dari buku-buku yang lainnya itu dirangkum ke dalam satu buku. Jadi summary gitu. Dirangkum ke dalam satu buku yang berkualitas, yang berbobot. Tentunya lo bakal lebih banyak banget dapat insight hanya dengan membaca satu buku aja. Ini menghemat waktu lo. Dengan begitu lo bisa next ke buku-buku lainnya yang sama berbobot juga. Nah, karena waktu hidup kita di dunia ini terbatas, karenanya pilih sumber belajar yang tepat agar dapat waktu yang singkat ini bisa meraih manfaat yang seluas-luasnya. Nah, banyak buku-buku di luar sana yang langsung ngebahas ke sembarang titik di timeline ini. Buku-buku astronomi di luar sana yang langsung secara random ke beberapa titik sini, tanpa mulai dari titik awal. Ini nggak salah emang, tapi seperti yang gue bilang tadi, kondisinya bakal rapuh. Akan jauh lebih baik kalau kita ngecover semuanya terlebih dahulu secara garis besar, dari awal sampai akhir. Buat mengetahui big picture-nya dulu, buat menemukan pemahaman yang komprehensif dan clear, lalu setelahnya lo bisa fokus ke titik yang pengen lo perdalam. Jadi lo paham dulu, lo ketahui dulu seluruh titik ini secara garis besar. Dan ini ada titik-titik ya. Lalu ketika lo misalkan pengen memperdalam suatu topik, misalkan ini topik A, lo perdalam di sini. Tapi sebelum lo perdalam ke sini, lo harus tahu dulu semuanya, biar pemahaman lo komprehensif dan clear. Nah, karena itulah di video ini gue bakal ngerekomendasiin buku yang berkualitas dan berbobot yang bisa ngasih insight ke lo terkait big picture bahkan dari banyak bidang ilmu sekaligus. Dan lo hanya perlu milih bidang ilmu mana yang lo tertarik dan pengen pelajari. Referensi itu ialah Deka atau Dorling Kindersley. Buat lo yang pengen tahu lebih jauh tentang Deka, lo bisa buka video gue sebelumnya yang berjudul Kenapa Lo Mesti Baca Buku-Buku dari Deka. Lo bisa buka aja video itu. Nah, namun di video ini gue hanya bakal fokus ke satu perbedaan dari buku-buku Deka dengan buku lainnya yang memang concernnya ke ilmu pengetahuan secara umum. Jadi tadi gue bilang, banyak buku-buku di luar sana yang langsung ngebahas ke satu bidang ilmu tertentu di sebarang titik. Yang tadi itu kan, berbeda dengan Deka, Deka ini nge-cover semuanya. Buku Deka ini nge-cover semuanya. Dari titik awal sampai titik akhir. Hal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bidang ilmu tersebut, membuka cakrawala. Dalam kasus kita ini, ilmu astronomi yang lahir sejak 600 sebelum masa hingga saat ini 2020, Deka merangkumnya ke dalam satu buku. Ada yang judulnya The Astronomy Book.
Astronomy Book. Bisa cari aja di Google. Poin-poin terpenting dari semenjak ilmu astronomi itu lahir hingga perkembangannya sampai saat ini dituangkan ke dalam satu buku doang yang berkualitas dan berbobot oleh Deka. Ini ibaratkan rangkuman atau summary dari ratusan buku lainnya tentang bidang keilmuan astronomi. Tapi meskipun Deka mengcover hampir semuanya dari awal hingga akhir, dari A sampai Z, tetap saja lo butuh referensi pendukung lainnya yang digunakan sebagai penjelasan detail dari tiap-tiap poin yang ada di dalam buku Deka. Singkatnya, lo baca buku Deka ini untuk lihat big picture-nya dari bidang ilmu yang ingin lo pelajari. Dari sini lo dapat pandangan yang luas dan komprehensif, lalu lo baca buku lainnya yang membahas lebih rinci dan detail dari poin-poin yang ada di dalam buku Deka. Nah, lebih singkatnya lagi, Deka itu ibarat peta. Lo lihat secara keseluruhan dulu sebelum lo terjun ke satu titik buat memperdalam. Kenapa ini penting? Gue bilang lagi karena dengan pemahaman yang komprehensif di awal, meski hanya garis besarnya aja, itu udah jadi fondasi yang kuat buat lo. Selain itu, banyak buku-buku Deka pun yang ditulis oleh para expert di bidangnya, dan tidak hanya seorang, melainkan hasil kolaborasi antar expert, sehingga melahirkan karya-karya buku yang berkualitas dan berbobot isinya. Juga lebih jauh lagi, Deka itu menyajikan bukunya dengan visual yang menarik, sehingga kita nggak boring saat baca. Misalnya gue contoh tadi ini di Astronomy Book dari Deka ya. Dia itu ngejelasin dari awal pertama ilmu astronomi itu lahir, kita lihat di daftar isi, dari 600 sebelum Masehi yaitu BCE, sampai perkembangannya sampai saat ini, present gitu. Ada di sini. Ide-ide besarnya siapa aja, apa aja, tokoh-tokoh besarnya siapa aja. Dibahas di sini dan visualnya menarik. Jadi kita nggak boring saat baca. Lalu penulisnya tuh kontributornya juga nggak hanya seorang, tapi beberapa orang. Karena itulah buku ini udah terjamin kualitas isinya yaitu berbobot. Nah inilah salah satu contoh buku Deka yang bagus itu tentang astronomi. Dan gak hanya astronomi, banyak banget. Teman-teman kalau pengen tahu buku-buku Deka yang bagus, bisa buka di website gue ini di alamehan.github.io/epub. Nah, di sini teman-teman bisa buka rekomendasi-rekomendasi buku Deka terbaik yang udah gue filter secara manual di menu buku rekomendasi. Kayak tadi misalkan ada apa? Astronomy book ya, ada histori juga, literatur, dan ini referensi-referensi terbaik yang pernah gue kumpulin gitu ya, bisa dipakai, tinggal pakai. Nah ini terkait yang DK tadi kan. Nah terakhir di luar konteks DK ini, gue bakal kasih contoh lagi terkait alasan kenapa mengetahui big picture dari bidang ilmu tertentu itu penting banget dilakukan di awal sebelum lo terjun ke bidang ilmu tersebut. Nah misalkan buka pen aja. Oke ceritanya lo pengen belajar pemrograman website nih, karena saat ini lagi booming banget dan lumayan menghasilkan juga. Oke gue gambar dulu nih ya garis ilmu pemrograman website tuh. Misalkan ini ilmu pemrograman website, pemrograman web. Ini ada level 1. Misal ini ada level 9. Nah, lo mulai start belajar nih. Namun lo belajar secara random, secara acak di internet. Buka tutorial ini, buka tutorial itu, dan seterusnya. Nah, kalau lo nggak mempertimbangkan sama sekali dalam memilih sumber belajar atau referensi, berarti lo nyemplung ke sembarang titik. Lo nyemplung misalkan langsung ke level 3, atau lo langsung level 4, atau lo langsung nyemplung ke level 9. Ini salah, men. Kalau lo nggak ada pertimbangan yang matang terkait referensi yang lo pakai, langsung nyemplung gitu aja, misalkan kalau dalam kasus pemrograman web gitu ya, misalkan lo langsung nyemplung ke Laravel, ke framework Laravel. Nah, buat para programmer website pasti udah tau lah framework Laravel ya. Ini booming banget, tapi lo nggak bisa langsung nyemplung ke sini kalau level satunya nggak ada. Kalau fondasi level satunya lo nggak bisa, yaitu HTML, CSS, dan seterusnya. Lo mesti kuat fundamentalnya dulu, baru lo bisa ke framework Laravel itu di level 3. Nah, kalau misalkan lo langsung nyemplung ke sembarang titik, lo bakal chaos suatu saat nanti. Lo bakal stuck, progres lo lamban, dan bisa aja pada akhirnya lo bakal frustasi. Nah, pentingnya lo tahu big picture, peta atau gambaran umum dari suatu bidang ilmu tertentu itu supaya lo nggak main sembarang nyemplung ke sembarang titik di level tertentu, misalnya dalam kasus ini ya. Supaya lo belajar dari titik awal, dari fundamental dan fondasi yang kuat. Bukan malah langsung loncat ke level-level tinggi, nggak ada fondasinya. Nah, gue bakal kasih contoh big picture terkait pemrograman website nih ya.
Ini ada satu website namanya tuh roadmap.sh. Di sini dikasih big picture, gambaran besar terkait apa-apa yang mesti lo lakuin kalau misalkan pengen belajar pemrograman website. Kita dikasih tiga pilihan, ada front end, back end, DevOps. Misalkan lo pilih front end ya. Nah, di sini lo diliatin alur belajar yang baik dan benar menurut si website ini ya. Memulai pemrograman website itu seperti apa, yang fokus ke front end itu seperti apa. Dengan lo membaca dan memahami big picture yang dikasih di website ini, lo udah punya pemahaman yang komprehensif. Lo udah lihat gambaran besarnya apa-apa aja yang lo harus pelajari step by stepnya. Sisanya ya lo tinggal eksekusi, tinggal belajar. Lo harus pelajari internet dulu, baru HTML, CSS, JavaScript, dan seterusnya ngikuti alur ini gitu. Tapi kondisional juga sih ya, tapi yang jelas gambaran umum pemrograman website frontend itu seperti ini. Nah, begitulah pentingnya mengetahui big picture di awal biar lo nggak tersesat. By the way, gue juga buat postingan di Instagram terkait langkah-langkah belajar hal baru buat lo yang pengen belajar secara otodidak. Lo bisa lihat di Instagram gue @alamehan di sini. Di sini gue ngebahas langkah-langkah tepat saat lo mulai belajar hal baru secara otodidak ya. Gue ngangkat contoh belajar pemrograman website tadi yang udah gue jelasin tadi. Lo bisa baca aja di sini. Mulai dari 5W plus 1H, melihat gambaran besarnya, big picture-nya, tentukan fokus, kenali istilah umum, pilih resource belajar yang tepat, learn and practice, join komunitas, buat karya dan kayak gitu. Ini bisa dipakai buat framework belajar buat pemrograman website, namun bisa juga secara umum buat belajar hal lainnya. Nah, gitu. Dan terakhir, ini ada satu video di YouTube terkait alur belajar menjadi seorang UX designer. Kan banyak banget tutorial UX designer di luar sana kan. Tapi kalau main sembarang acak aja tanpa mengetahui gambaran besarnya, lo bakal tersesat, lo bakal gak punya fondasi yang kuat. Nah, ini video bagus banget buat lo yang pengen jadi UX designer atau user experience designer secara otodidak gitu ya. Di video ini dijelasin big picture-nya, step by step-nya yang harus lo lakuin agar bisa menjadi seorang designer, UX designer gitu kan. Lo bisa tonton aja kalau emang tertarik. Oke, mungkin gitu aja buat video gua kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga sekarang lo bisa tahu pentingnya mengetahui big picture dari bidang ilmu tertentu sebelum lo terjun ke bidang ilmu tersebut. Oke, sekian dan terima kasih.